happy Ramadan malam hari ini. Ini pas malam 21 Ramadan. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan Lailatul Qadarnya. Saya ulangi. Katakanlah begini ibu-ibu, punya suami kok tidak bertanggung jawab. Anda terus didolimi. Yang pertama, dakwatul madlum mustajabun. Doanya orang didolimi itu mustajabah. Kemudian yang kedua apa? Kalau pasangan kita terlalu bengis, sudah, kembalikan ke Allah. Toh pasangan itu kan titipan dari Allah. Kok punya istri, uang dikandani, ya Allah, pun kula balik teng jenengan. Piye carane kula marut jenengan ya Allah? Apa? Golek meneh matamu. Lah golek meneh, aja kondo-kondo. Makanya kemarin saya sindir Mas Agus di hadapan Presiden. Rapimnas TNI Polri terakhir, Pak Jokowi kan berpesan begini. Tolong para anggota awasi WA grup para istri supaya tidak terpapar paham radikalisme. Jangan sampai suaminya aparat tapi istrinya membenci negara, menjelek-jelekan pemimpin. Saya bilang perintah presiden ini sangat bagus supaya para suami mengawasi HP istri. Pertanyaannya adalah emangnya suami berani? Yang ada itu Pak Bupati, istri ngawasi HP suami, bukan suami ngawasi HP istri. Halah mbok ketua dewan lemune kaya ngono, ora wani Pak ketua dewan. Kok jangan kan Pak ketua dewan, kiai iki lho diketak bojone goblok dadak katanya. Wong wedok dilawan. Wong wedok ora duwe jabatan menangan. Apa meneh dadi polwan. Asmini, cerita pribadi ya? Cerita pribadi matamu. Nah, sama halnya hari ini mekanisme Allah itu berjalan di Indonesia. Bagaimana kemudian Allah itu pengen membersihkan semuanya. Awalnya bersih-bersih di lembaga kepolisian. Alhamdulillah sekarang tingkat kepercayaan publik kepada kawan-kawan polisi naik lagi. Ayo kita jaga. Tunjukkan bahwa masih banyak polisi yang baik, bukan masih ada, masih banyak. Masih banyak polisi yang memang tugasnya mengabdi kepada bangsa ini. Polisi selesai, Allah bersihkan. Lembaga-lembaga lain Pak Bupati. Hanya melalui kasus seorang anak dipukuli, digajuli, pamer kekayaan, Allah bongkar semuanya. Dan yang membuat saya merinding itu apa? Bapak Ibu, ini korbannya Mas David ini setelah koma sekian hari sekian lama, yang membangunkan dia siapa? Bukan dokter. Dia mimpi ketemu Gus Dur. Sama Gus Dur disuruh bangun coba. Mungkin dia korban, tapi dia pintu masuk untuk membongkar kejahatan keuangan yang hari ini ada. Sampai kemudian Pak Mahfud MD mengeluarkan statement, ada uang tidak beres 349 triliun. Ini pemicunya siapa coba? David Pak Bupati, anak kecil yang dipukuli. Ini cara Allah membersihkan Indonesia. Makanya coba, kamu para pejabat yang hari ini masih banyak gaya, segera bertobat, segera berubah. Kalau hari ini yang konangan orang lain, kalau kamu tidak segera bertobat, mungkin kamu yang akan segera konangan. Tak ewangi, tak dongak, kita kancani. Tak kancani untuk berubah. Kan kamu tahu Gus Miftah, presiden para pendosa. Milo Pak Kapolres dekat dengan saya, kenapa? Karena dia juga banyak dosanya gitu. Info tambahin dengan kenakalannya masih. Ini untuk membersihkan ini Bapak Ibu. Saya kaget kemarin, saya rencana besok tanggal 15 pas saya di Jakarta, saya mau jenguk ini Mas David. Bagaimana kemudian Allah menunjukkan kuasanya? Karena bapaknya kebetulan pengurus Ansor, anaknya jadi korban seperti itu, simpati luar biasa, berhari-hari koma. Bangunnya dia cerita, ketika ditanya sama bapaknya, besok kalau kamu sembuh pengen apa nak? Pengen ziarah makamnya Gus Dur.
Kenapa? Dulu pas koma itu saya mimpi ketemu Gus Dur, disuruh bangun sama Gus Dur. Maka saya bilang, Pak Kapolres, di dunia ini orang yang matanya tidak bisa melihat tetapi hatinya tajam cuma dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari gua hantu. Pemicunya ini, Pak, dibersihkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bapaknya yang katanya harganya harta LHKPN-nya hanya 56 miliar, padahal hanya pejabat eselon 2, tapi ternyata hartanya sampai 500 miliar. Coba 500 miliar itu, Bu, kalau untuk beli dawet wong sak Temanggung iso ngelangi tak ada. Kula duit tuku pisang goreng di balang ke asu, mlebu gede asune. 500 miliar lho, Pak. Makanya Caca Banser, kamu mungkin gak punya uang 500 miliar, tapi uripmu berkah. Makanya kalau saya ditanya hebat mana, Bah? Banser, TNI, Polri, Banser. Buktinya apa? TNI, Polri banyak SK-nya yang masuk bank untuk hutang. Banser gak ada yang masukkan SK-nya untuk hutang. Bukan karena hebat, tapi karena memang SK-nya gak laku untuk hutang. Ada-ada saja gitu. Jajal Pak Ayu ya hutang, Pak. Masuk utang neng bank, Pak mau utang. Apa agunanya? SK Banser matang. Tapi nyatanya coba, kadang-kadang Banser Anda lihat punya anak 4, dia nggak punya gaji tetap, ngalor ngidul ngawal kiai, tapi anaknya masih bisa sekolah, masih bisa mondok, betul? Ini mergo berkah. Makanya kan saya selalu bilang, jangan minta kaya tapi mintalah cukup. Karena banyak orang kaya tapi tidak merasa cukup. Jangan minta senang tapi mintalah tenang. Karena banyak orang bersenang-senang tapi hatinya tidak tenang. Dibongkar, Pak, sampai 500 miliar. Sehingga kemudian apa? Ini menjadi pintu masuk untuk memberikan nasihat bagi yang lain. Menjadi wa'idun, menjadi mawaid. Gus, pejabat kayak bupati, kapolres boleh kaya? Boleh. Tapi ingat pesan saya, kekayaan itu seperti celana dalam. Maksudnya apa? Boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Kowe iki lak pamer harta, kowe kaya Superman pamer sempak. Ibu-ibu tahu kenapa Superman kalau terbang tangannya cuma satu begini yang nggak depan? Karena yang satu nyekel sempak. Men orang melotrok tak ada. Kalau dibilang pejabat gak boleh kaya, siapa bilang? Boleh, bahkan harus. Kiai pun harus kaya. Yang sering saya contohkan, Imam Abu Hasan As-Sadili, tokoh Sadiliyah, tokoh sufi tapi kaya raya, sahabatnya Nabi. 8 orang pertama yang masuk Islam, Abdurrahman bin Auf, hartanya triliunan. Saking kayanya, Pak, dia berdoanya minta miskin. Ya Allah, saya miskin saja ya Allah. Saking kayanya. Kalau warga Temanggung, please jangan berdoa minta miskin. Kenapa? Belum berdoa saja sudah. Imam Abu Hasan As-Sadili, tokoh sufi tapi kaya raya. Tapi kemudian apa? Kekayaannya ini wala tahjub nabiya'an ukhrona. Jangan sampai engkau jadikan harta ini ya Allah untuk menutup akhirat saya. Kandani ngeyel. Calon bojone kiai kita iki. Rupamu kayak copet. Nah. Jadi saya tuh lebih menghargai Pak Bupati, Pak Ketua Dewan. Kalau ada pejabat nulis LHKPN, berani menulis semua yang dia miliki, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Kan sekarang enggak, Pak. LHKPN itu rata-rata ngapusi, ditulis apa adanya, karena banyak yang tidak ditulis. Kalau ditulis tidak direkayasa, takut ketahuan kayanya. Justru saya menghargai pejabat yang berani menuliskan LHKPN-nya secara benar dan bisa bertanggung jawab. Daripada kemudian apa? Punya Rubicon tapi ternyata belum masuk ke LHKPN. Ini masalah. Kenapa Anda harus kaya tapi gak usah pamer? Karena begitu Anda pamer,
banyak orang yang tersakiti. Siapa? Rakyatmu. Itulah kenapa begitu banyak kompleksitas bangsa ini kemudian Allah hadirkan bulan Ramadan, yang di dalamnya kita diperintahkan untuk berpuasa. Yang berpuasa itu bisa dikatakan sebagai as-saum maupun asyam, yang maknanya adalah al-imsak. Artinya apa? Puasa itu intinya adalah pengendalian diri. Karena kita baca puasa as-saum, kita bisa lihat surat Maryam surat Maryam. Inni nadartu lirrahmani shauma, menggunakan bahasa saum. Kalau Al-Baqarah 183 sampai 185, puasa Allah gunakan kalimat asyam. Baik as-saum maupun asyam ini maknanya adalah al-imsak. Ini sebenarnya bahasa Arab dan tapi dijawakan. Karena banyak bahasa Jawa itu adopsi dari bahasa Arab. Kursiyun menjadi kursi. Penggaris itu bahasa Arabnya apa, Bu? Mistorotun. Masuk temanggung menjadi mistar. Itu bahasa Arab, mistorotun. Sama dengan puasa. Kalau Pak Bupati, monggo Pak Bupati dahar ngapunten kula nembe siam. Padahal siam itu artinya bahasa Arab, asyam. Tapi kemudian dijawakan. Poso itu bahasa Jawa halusnya asyam, padahal itu bahasa Arab. Makanya orang Jawa itu keren. Saking kerennya orang Jawa, saya bilang kadang-kadang lebih hebat orang Jawa dibandingkan orang Arab. Buktinya apa? Banyak orang Jawa namanya Arab, nggak ada orang Arab namanya Jawa. Orang Jawa namanya Miftah, orang Jawa namanya Abdurrahman, orang Jawa namanya Malik.